Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membuat video pembelajaran tentang tingkah laku menyimpang pada remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Sebelum kita masuk kepada materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revita Melani dengan NPM 2402060105 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fidelis Fitra dengan NPM 2402060124. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitunya 1. Konsep tingkah laku menyimpang, 2. Jenis-jenis tingkah laku menyimpang, 3. Faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang remaja, 4. Upaya guru BK mengatasi masalah tingkah laku menyimpang pada remaja sesuai bidang bimbingan. A. Konsep perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah tindakan atau perbuatan individu yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan, serta melanggar batas normal aturan, tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan masyarakat atau kelompok tertentu karena dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Menurut Kartini Kartono, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang melewati batas norma, aturan, tata tertib, atau karakteristik di masyarakat atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu jenis-jenis tingkah laku menyimpang. Ada beberapa jenis perilaku menyimpang yang umum ditemui. Salah satunya berdasarkan sifat, yaitunya adanya penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Di sini saya akan menjelaskan pertama yakninya penyimpangan positif. Tindakan yang melanggar norma sosial tetapi memiliki dampak positif bagi masyarakat. Contohnya dapat kita lihat bersama di layar adanya tindakan seorang aktivis yang melanggar aturan demi memperjuangkan hak asasi manusia, di mana aktivis ini turun ke lapangan untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang telah diambil, atau misalnya ada dari pemerintahan itu mengambil sebagian hak dari masyarakat, maka dari situlah aktivis akan berjuang untuk memperjuangkan hak asasi tersebut. Selanjutnya adanya penyimpangan negatif, di mana tindakan yang melanggar norma sosial dan merugikan individu atau masyarakat. Yang contohnya adanya tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan, di mana di kalangan remaja juga terdapat perampokan atau pencurian yang pelakunya adalah remaja itu sendiri. Ketika dia tidak mendapatkan uang dari orang tuanya, mereka akan melakukan pencurian atau perampokan, yang itu yang sering terjadi dikarenakan dia belum dewasa tapi dia masih remaja, dan ketika remaja itu dia sudah mulai mencoba untuk merokok, dan ketika dia tidak mendapatkan uang maka dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, sehingga cara apapun akan mereka lakukan, halal, haram akan mereka lakukan, seperti adanya perampokan dan pencurian. Selanjutnya yang marak terjadi sekarang ini yaitunya adanya pembunuhan. Tidak pandang umur, ada yang remaja membunuh kekasihnya, ada yang bunuh diri akibat percintaan. Perilaku menyimpang yang paling marak terjadi di kalangan remaja saat ini yaitunya adanya balapan liar dan tawuran. Faktor terjadinya balapan liar, seperti kita ketahui bersama bahwa semua anak pada usia remaja pasti sudah memiliki
motor, dan dari dia memiliki motor itu pasti dia akan modif. Dari modif itu dia akan merasa dirinya lebih keren karena motornya sudah dimodif. Saya sudah ganteng, saya sudah bisa jadi pembalap karena motor saya sudah saya modif dan sudah cantik. Pasti dari geng motor sebelah juga akan menggebu-gebu, dia akan melawan. Kalau memang motor kamu sudah bagus, mari kita coba di balapan. Maka disitulah akan terjadi balapan yang konsekuensinya mungkin ada yang kalau kamu menang, kamu mendapatkan uang, tapi kalau kamu kalah, kamu harus menyerahkan motor kamu kepada kami. Mungkin ada kesepakatan sebelum terjadinya balapan, karena memang banyak balapan liar terjadi pada masa remaja sekarang. Yang selanjutnya adanya tawuran. Tawuran tidak mengenal usia. Kebanyakan remaja belajar pada saat ini, malam hari dia keluar, siang hari dia tidur. Walaupun dia sekolah, dia akan tetap tidur di dalam ruangan kelas. Ketika malam hari mereka bergadang, sehingga dari begadang itu mereka bisa melakukan tawuran antar pelajar maupun dengan geng motor. C. Faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja. Perilaku menyimpang pada remaja adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Yang pertama, faktor internal. Usia dan perkembangan masa remaja adalah periode transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang signifikan. Ketidakstabilan emosi dan pencarian identitas dapat membuat remaja rentan terhadap perilaku beresiko. Kecerdasan dan kepribadian remaja yang tingkat kecerdasan rendah atau masalah kepribadian tertentu mungkin lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Kedudukan dalam keluarga, hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua atau saudara kandung dapat memicu perasaan tidak aman dan rendah diri yang dapat bermanifestasi dalam perilaku menyimpang. Faktor eksternal, keluarga, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua dari orang tua, pola asuh yang tidak konsisten atau terlalu otoriter. D. Upaya guru BK mengatasi masalah tingkah laku menyimpang pada remaja sesuai bidang bimbingan. Upaya guru bimbingan dan konseling atau BK dalam mengatasi masalah tingkah laku menyimpang pada remaja sangat penting, karena mereka sering menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan sosial dan emosional. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru BK sesuai dengan bidang bimbingan yang telah mereka jalankan antara lain yaitunya adanya bimbingan pribadi, di mana bimbingan pribadi ini bersifat untuk anak yang bermasalah, tidak hanya bermasalah tetapi juga yang tidak bermasalah bisa untuk konsultasi kepada guru BK, sehingga dengan konsultasi tersebut anak juga akan mendapatkan solusi dan guru pun akan tahu apa saja permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Materi yang akan diajarkan ketika bimbingan kepada guru BK itu banyak. Salah satunya mungkin bimbingan karir. Bagaimana kamu ke depannya jika kamu masih bersikap begini, ketika kamu masih melakukan perilaku menyimpang, kamu akan mendapatkan dampak seperti ini di masa depan. Selanjutnya, adanya kerjasama dengan orang tua. Guru BK juga perlu berkomunikasi dengan orang tua untuk memastikan upaya penanggulangan tingkah laku menyimpang berjalan secara efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lainnya, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan anak dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, memberikan informasi kepada orang tua mengenai cara mendidik anak yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan remaja.
dengan adanya kerjasama orang tua dengan guru juga, guru akan senang jika anak memiliki masalah, pasti guru akan menanyakan kepada orang tua dan guru juga akan memberikan solusi kepada orang tua. Dan begitupun sebaliknya, adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan guru yang bisa bekerja sama untuk kelanjutan anak dan bimbingan anak. Karena sejatinya kalau di rumah anak adalah harus dididik orang tua, tetapi di sekolah anak juga dididik oleh guru. Tetapi tidak sepenuhnya orang tua bisa mendidik dan tidak sepenuhnya guru bisa mendidik dengan sepenuhnya. Maka disitulah adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan guru. Sampai disinilah video pembelajaran yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.